Pengakuan anak dan remaja yang mendatangi kampanye Akbar di GBK karena tertarik dengan uang saku dan makan gratis. Tentu saja memprihatinkan ya, dan patut untuk menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu karena ada potensi pelanggaran dalam kampanye. Sekali lagi, kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Ini dia info terkini Widya. Sore teman-teman, gimana perhitungan suara hasil Pilpres di tempat kalian? Suara Pak Ganjar banyak toh, penuh kan? Semua terpotret nyata perjuangan kita ini nggak sia-sia toh. Seneng kan? Berhubung tapping dilakukan sebelum coblosan, kita bahas hal-hal sebelum coblosan dulu, tapi berkolerasi dengan dukungan capres. Jadi banyak strategi yang dibuat tim sukses supaya waktu kampanye bisa terlihat masanya banyak, pendukungnya banyak. Ini dinamakan psikologi massa supaya mempengaruhi kejiwaan pemilih. Saat ajang kampanye didatangi massa yang membludak, jangan bangga dan pamer dulu. Bisa jadi sebagian dari mereka adalah massa bayaran yang tidak akan memilih paslon yang kampanye. Banyaknya massa yang mendatangi kampanye Akbar biasanya menjadi salah satu tolok ukur besarnya pendukung capres maupun cawapres. Terkadang diharapkan akan berkolerasi positif dengan pendukung yang akan dikonversi dalam suara pemilih. Maka tak heran jika saat kampanye Akbar didatangi oleh banyak massa menjadi kebanggaan tersendiri, menjadi nilai tambah yang dibangga-banggakan sebagai ajang untuk memamerkan dukungan massa. Hal itulah yang membuat tim capres-cawapres berusaha memobilisasi massa sebanyak-banyaknya untuk menghadiri kampanye Akbar. Upaya untuk memeriahkan kampanye atau unjuk kekuatan massa dilakukan dengan mati-matian, dengan berbagai cara. Bahkan dengan mendatangkan massa bayaran pun bukan hal yang aneh. Satu hal yang mungkin tidak disangka orang, yaitu banyaknya massa yang menghadiri kampanye. Belum tentu mereka mau solid yang akan memilih paslon yang kampanye. Ada massa solid atau militan. Nah, ini sudah pasti pendukung yang akan memilih dan sulit untuk berpindah ke paslon lainnya. Ada juga massa cair yang membaur, bahkan mungkin hanya orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan material saat ikut kampanye tersebut. Massa cair ini tentu saja bukan atau belum tentu akan memilih paslon yang kampanye. Mereka kategori orang yang hanya ikut-ikutan saja. Ya lumayanlah, dapat sekian rupiah dan pulang kenyang. Massa yang datang saat kampanye Akbar Prabowo Gibran di Stadion Gelora Bung Karno diklaim dihadiri ratusan ribu orang. Tak heran jika pendukung dan buzzer Prabowo Gibran membangga-banggakan kesuksesan kampanye Pamungkas tersebut. Tetapi apakah yang datang itu semua pendukung atau calon pemilih Prabowo Gibran? Ya, jawabnya belum tentu. Ternyata kan tidak semua massa yang datang identik dengan pendukung atau calon pemilih pasangan yang didukung Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari berbagai partai politik ini. Malah di sebuah sosmed viral adanya bagi-bagi duit cepek menyindir berita dari salah satu media online terkemuka. Di antara massa yang hadir, ada remaja dan anak-anak yang belum punya hak pilih ikutan datang. Anak-anak dan remaja yang datang ke GBK karena ajakan temannya dan iming-iming uang 100.000 dan makan siang gratis.
sekalian melihat konser musik. Wah, ini jelas pelanggaran kampanye. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka harus tanggung jawab ini. Kenapa anak dan remaja bisa datang ikut kampanye? Bagi warga negara yang belum punya hak pilih, tidak boleh ikut kampanye pemilu 2024. Itu salah satu aturan dalam kampanye pemilu. Bahkan dari pemilu-pemilu sebelumnya, aturan tersebut sudah ada. Artinya yang boleh ikut kampanye kalau usianya sudah 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah atau pernah menikah. Remaja sekolah menengah atas yang belum punya hak pilih nggak boleh ikut kampanye. Remaja dan anak-anak menghadiri konser Prabowo Gibran kemarin malah masih di bawah umur. Belum boleh ikut kampanye, bahkan dilarang ikut kampanye. Mobilisasi massa dalam kampanye akbar sudah jadi rahasia umum. Terkadang agar kelihatan banyak massa pendukung, akhirnya para operator lapangan ngawur. Tidak semua yang diajak hadir sudah memenuhi usia untuk memilih. Karena operator lapangan ditarget untuk mendapatkan sekian jumlah orang yang dihadirkan, pengakuan anak dan remaja yang mendatangi kampanye akbar di GBK karena tertarik dengan uang saku dan makan gratis. Tentu saja memprihatinkan ya, dan patut untuk menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu karena ada potensi pelanggaran dalam kampanye. Sekali lagi, kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Larangan membawa anak dalam kampanye pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 280 ayat 2 huruf K. Pelaksana atau tim kampanye dilarang mengikutsertakan kelompok-kelompok warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak milih. Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih yakni anak-anak. Adapun sanksinya menurut Undang-Undang Pemilu tersebut adalah pembatalan nama calon anggota atau pembatalan penetapannya. Selain Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga melarang pelibatan anak dalam kegiatan politik. Sanksinya yakni penjara 5 tahun dan atau denda 100 juta rupiah. Bisa jadi TKN Paslon Prabowo Gibran merasa bangga dengan besarnya massa yang memadati Stadion GBK. Tetapi jangan terlalu bangga, karena yang datang tidak semua punya hak pilih. Bahkan yang sudah punya hak pilih pun belum tentu tanggal 14 Februari akan memilih Prabowo Gibran. Kedatangan massa bukan karena kesadaran politik, paham akan paslon yang didukungnya, tetapi hanya ikut-ikutan alias massa bayaran. Tentu saja menjadi warning dalam demokrasi karena bisa menciderai proses demokrasi. Orang digerakkan karena ada logistik uang saku dan makan siang. Tentu saja tidak mendidik. Bisa dibayangkan jika tidak ada uang dan makan siang yang dijanjikan, maka akan sulit diajak untuk berpartisipasi dalam kampanye. Cara berpikir pragmatis, karena semua diukur dengan uang. Bukan 100% salah masyarakat, tetapi para politikus yang berperan sangat penting karena melakukan pembiaran, bahkan ikut merestui praktek-praktek tersebut. Kebiasaan seperti itu tanpa disadari akan merusak sendi-sendi demokrasi. Maka penting sekali Bawaslu tidak melempem, harus menjalankan tugas tanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan dari pelanggaran kampanye. Pelanggaran jika dibiarkan akan memicu pelanggaran lainnya yang mungkin bobotnya lebih besar lagi. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini media berikutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini media